Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu semua yang hadir untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus telah menjaga kita dari 6 hari lamanya hingga pada hari ini. Karena itu, Bu Guru aja kita semua memuji, menyembah Tuhan dengan lagu yang berkata Lingkupiku. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karena Tuhan baik. Kami anak-anak-Mu dipertemukan lagi ya Allah pada hari ini. Tuhan, sebelum kami anak-anak-Mu memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Karena Yesus saya luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, karena anak-anak semua pada hari ini datang dengan kabar yang baik. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan lagu yang berkata baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Masih semangat anak-anak semuanya? Masih.
Oke, mari kita lanjut lagi dengan lagu yang berkata Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Hore! Teman-teman semua, kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bu Guru mengajak kita semua bangkit berdiri untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu baik, kita masih ada. Sebelum itu Bu Guru memohon kita semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu yang berkata Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau besertaku. Takkan ku ragu karena Kau besertaku, sertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang
Tuhan shalom, selamat pagi anak-anak semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, bersukacita, menyaksikan setiap kebaikan Tuhan lewat pujian. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan, kita berdoa. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Engkau menyertai kami, melindungi kami, memelihara setiap kami. Dari kami yang masih balita sampai kami yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersukacita bagi Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Bapa, tenangkan kami. Biarlah Tuhan Engkau yang mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti, tuntun kami ya Roh Kudus, tenangkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Ya, hari ini, pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 ya. Cerita firman Tuhan ini tidak asing lagi. Bu Guru akan baca, nanti anak-anak di rumah yang belum bisa baca bisa minta tolong papa mamanya atau kakaknya bantu baca ya, bantu buka Alkitabnya. Anak-anak yang sudah bisa boleh dibuka Alkitabnya. Ya, Ibu Guru akan baca, anak-anak perhatikan, yang belum bisa baca dengar. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota ke kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan mereka." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ya, kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh, yaitu yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, puji Tuhan, kita mau belajar pagi hari ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ya, bagi kita manusia mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus tidak pernah gagal, Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik bagi anak-anak. Tuhan Yesus tahu pasti setiap kebutuhan keperluan kita. Ya, waktu Tuhan Yesus, Ibu Guru punya gambar. Waktu Tuhan Yesus berkeliling kota, desa, selalu banyak orang dia mau mengikuti Yesus. Ya, mengikuti Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak kecil juga, ada pemuda-pemuda, selalu ikut. Waktu Yesus
Setelah Yesus mengadakan banyak mujizat-mujizat, Yesus pergi menyingkir ke tempat yang sepi. Tuhan Yesus mau istirahat tadinya. Dan menyeberang ke danau. Ternyata orang-orang banyak ini dengar, oh Yesus ada mau menyeberang ke danau sana. Oh, mari kita ikut. Mereka jalan, ikuti jalan darat sampai ketemu. Waktu Yesus sudah sampai di daratan, di seberang sana, ketemu. Waktu Tuhan Yesus sampai, ternyata mereka ikuti saya. Tuhan Yesus mulai timbul belas kasihan kepada orang banyak itu. Karena ternyata orang banyak itu ada yang sakit. Walaupun jauh dia tetap cari Yesus karena dia mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin ada yang sedang kelaparan, ada juga yang mungkin memang dia rindu dijamah oleh Tuhan. Jadi mulai dari anak kecil sampai orang tua, orang dewasa ikut Yesus. Waktu Yesus lihat, Yesus kembali sembuhkan orang-orang sakit itu. Setelah itu Yesus mengajar banyak hal sampai tiba malam hari. Hari sudah mulai gelap, tempat itu sepi. Jauh dari perdesaan, jauh dari tempat-tempat rumah-rumah penduduk. Sampai murid-murid datang kepada Tuhan Yesus. Murid-murid datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, Yesus, suruhlah orang banyak itu pulang. Atau pergi ke desa supaya mereka bisa beli roti, mereka bisa dapat makan di sana. Karena kita tidak ada persediaan makanan. Tuhan Yesus bilang, mereka tidak boleh pergi. Kamu yang harus kasih makan. Murid-muridnya langsung pikir, bagaimana caranya ya? Kasih makan orang banyak seperti itu. Mau beli roti satu toko juga tidak akan cukup. Karena orangnya banyak sekali. Alkitab mencatat, tadi kita baca, ternyata 5.000 itu hanya laki-laki. Ibu-ibu belum dihitung. Anak-anak nona-nona belum dihitung. Belum bayi-bayi lagi. Yang sudah 2 tahun, 3 tahun, kan sudah bisa makan. Belum dihitung. Berarti lebih dari 5.000. Banyak sekali orang yang ikut Tuhan ikut Tuhan Yesus. Murid-murid bingung. Pikir-pikir bagaimana ya caranya ya. Kasih makan mereka. Kalau kita pergi sekarang, pergi ke kota, mau beli makanan, satu perahu kasih naik semua juga, mereka tidak akan bisa kenyang. Tuhan Yesus tanya, apa yang ada padamu? Murid-murid kasih tahu, hanya ini yang ada pada mereka. Nah, anak kecil ini dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira cukupkah tidak ya? Untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk ibu-ibu, dengan pemudi-pemudi, dengan adik-adik nona-nona, yang cewek-cewek belum terhitung. Itu baru laki-laki, mungkin itu laki-laki juga yang dewasa. Kalau laki-laki yang kecil-kecil, kayak Israel, kayak Fanuel, yang masih kecil-kecil begitu, belum terhitung. Kira-kira cukupkah tidak ya? Tidak cukup. Bagi manusia mustahil. Tapi lihat apa yang Tuhan Yesus buat. Ketika Tuhan Yesus mengambil roti itu, 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur untuk berkat yang ada saat itu. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati sampai Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya supaya orang-orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 50 orang, ada yang 100 orang, mungkin ada yang 20 orang masing-masing. Seperti kalau kita di Papua, kalau bakar batu mau makan tuh biasa bikin lingkaran tuh. Ternyata waktu itu Tuhan Yesus juga suruh mereka begitu. Ayo, bikin mereka kelompok masing-masing karena mau bagi makanan. Tuhan Yesus sudah mengucap syukur dengan berkat yang ada ketika dia angkat menengadah ke langit. Menengadah itu begini, angkat mengucap syukur untuk berkat yang ada. Tuhan suruh murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan bagi ke semua orang. Mereka bagi, semuanya bisa makan sampai kenyang Mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Sisanya berapa ini? Coba itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 bakul. Di sini tidak sampai 12 bakul, tapi
firman Tuhan sampaikan bahwa sisanya sampai 12 bakul penuh. Ya, Tuhan Yesus luar biasa. Bagi manusia, bagi kita, bagi murid-murid, 5 roti dan 2 ikan tidak mungkin cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Tapi Tuhan Yesus sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Sampai sekarang Tuhan Yesus masih sama. Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja. Ya, apa saja yang anak-anak sekarang rindukan. Mungkin bagi anak-anak mustahil, bagi orang tua juga mustahil. Ketika anak-anak sampaikan ke orang tua, ke mama, papa, atau ke kakak, om, nenek, tete, siapa saja yang jaga kalian, kalian punya kerinduan disampaikan. Bilang, aduh anak, tidak mungkin kita bisa seperti ini, seperti itu. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuncinya kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, ya. Kebenaran firman Tuhan ini yang Ibu Guru bagikan untuk kita hari-hari ini. Mungkin ada banyak kesulitan, ada banyak yang mengalami sakit, penyakit dan lain sebagainya. Tapi percaya Tuhan Yesus sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat hafalan kita pagi hari ini terambil di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Semua pasti sudah hafal, tapi Ibu Guru mau kasih ingat lagi, ya. Kita mengingat lagi bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah kita siapa? Yesus Kristus yang penuh kuasa. Baik, puji Tuhan. Ibu Guru akan berdoa, anak-anak di rumah juga berdoa. Lepas tangan, tutup mata. Ya, Ibu Guru akan berdoa dari tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama, mujizat-Mu tetap ada bagi kami. Biarlah apapun yang dirindukan oleh setiap anak-anak, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, remaja, biarlah Tuhan Engkau yang tolong, Engkau yang buka jalan bagi mereka. Berkati Tuhan masa pertumbuhan mereka secara jasmani rohani. Jadikan mereka anak-anak yang takut Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang berhasil. Jadikan anak-anak menjadi anak-anak yang membawa berkat bagi banyak orang. Selamatkan mereka, luputkan mereka dari segala tipu daya iblis yang hendak menyesatkan mereka. Kami persembahkan tubuh jiwa roh mereka ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berdua bulat atas kehidupan mereka, Engkau yang berkuasa atas hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita Allah boleh melingkupi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau sudah memberkati setiap orang-orang percaya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu pun boleh terjadi bagi kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah selesai. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Wah, wah, wah.